para suami, jangan peras kita. Ada cerita dari sahabat kita, teman kita yang TKW Hong Kong yang sudah 12 tahun bekerja di Hong Kong. Seperti apa ceritanya dan kisahnya? Yuk kita ya. Kadang kalau menceritakan perjalanan TKW Hong Kong, TKW Taiwan, Singapura, Arab Saudi, itu banyak kisah-kisah yang memang terkadang menyedihkan, ada juga yang memang membahagiakan. Tapi yang aku bahas kali ini adalah kisah di mana seorang istri yang berusaha dan rela menjadi tenaga kerja wanita di Hong Kong, berniat untuk merubah kehidupan keluarganya, dan ternyata beliau mendapat kekecewaan dari keluarganya, yaitu suaminya. Sebut saja namanya Ibu Sumiati dari Pekalongan. Beliau bercerita kalau beliau itu kerja di Hong Kong sudah 12 tahun. Awal beliau itu bekerja di Hong Kong, suaminya berjalan lancar, suaminya baik, amanah, penurut, dan tidak neko-neko. Berjalannya waktu demi waktu, Ibu Sumiati terus mengirim uang setiap bulan kepada suaminya, dan suaminya pun membeli hasil dari Ibu Sumiati itu seperti sawah, rumah, terus motor, menyekolahkan anaknya yang 3. Tapi jadi selama 6 tahun itu sudah mulai ada perubahan dari suaminya. Menurut pengakuan Bu Sumiati, suaminya itu sudah bermain perempuan, bermain judi, seperti itulah. Ada perubahan-perubahan dari suaminya dan sudah tidak lagi amanah lagi. Berjalannya waktu, Bu Sumiati itu anaknya sudah membuat akun bank sendiri. Jadi rekening bank sendiri. Jadi Bu Sumiati itu berinisiatif untuk transfer uangnya lewat anaknya. Tapi setelah itu tetap sang suami itu meminta uang itu kepada anaknya, karena suami itu emang nggak tahu diri kan. Tapi Ibu Sumi tetap bertahan karena Ibu Sumi menganggap bahwa dia tidak mau berpisah karena kasihan kepada anak-anaknya, karena tidak mau anak-anaknya tidak ada yang mengurus atau melihat orang tuanya itu berpisah. Menurut aku ya guys, aku nggak setuju sih kalau pendapat Ibu Sumi itu mempertahankan rumah tangga hanya karena alasan anak-anak. Kenapa? Bekerja ke luar negeri itu tidak segampang itu. Dia harus berjuang melawan bedanya bahasa, kultur, dan pekerjaan yang terkadang kita di luar nalar. Seperti apa sih pekerjaan di luar negeri itu? Mereka itu banting tulang. Memang kelihatannya itu enak gitu, dapat gaji besar, makan bisa kadang menikmati makanan enak, tapi semua itu hanya menutupi suatu kesedihan di mana seorang ibu jauh dari anaknya, jauh dari suaminya, jauh dari orang tuanya. Semua itu dirasakan oleh para TKW, dan saya sendiri pun pernah merasakan itu ya Wak. Saya pernah merasakan itu. Menurut saya alangkah baiknya tidak perlu mempertahankan rumah tangga yang tidak sehat hanya karena demi anak. Anak itu kalau besar ya akan memilih kehidupannya. Tapi sedangkan kita, jika salah pilih, kita akan menemani dia seumur hidup, dan seumur hidup itu nggak sebentar. Seumur hidup itu panjang, Wak. Karena kebanyakan suami itu kalau ditinggal sama istrinya jadi TKW ke luar negeri, mereka itu berpikir seperti halnya apa ya? Oh iya, enak gitu menikmati uang dari istrinya dari luar negeri dengan keadaan yang tadinya ekonominya kurang, setelah istrinya ke luar negeri jadi ekonominya mulai membaik, menerima uang lumayan cukup besar. Jadi mereka berpikir, ya udah gitu, nikmatin aja duit dari istri. Toh istri juga nggak tahu, padahal istri memang tidak tahu ya. Tapi kan yang kuasa yang tahu seperti apa tingkah laku suaminya. Pasti ada saja celaknya, pasti ada orang yang ngomong bagaimana tingkah laku suaminya di saat ditinggal. Untuk para TKW, saya juga pernah jadi TKW, sama TKW Hong Kong, saya juga pernah merasakan dikecewakan. Please untuk para TKW, kalian semangat kerjanya,
Tidak perlu dipikirkan suami-suami yang tidak tahu diri. Lebih baik kalian buka mata kalian lebar-lebar, dunia ini lebar, luas. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut menghadapi suami yang kayak gitu. Ingat guys, mati satu tumbuh 1000. Masih ada harapan buat kalian. Laki-laki itu belum punya uang aja bertingkah, apalagi punya uang. Di saat kalian sedang pegang uang dan punya uang, berpikirlah untuk masa depan kalian sendiri.